Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali untuk belajar bersama, mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu agama ini, yakni dengan membaca kitab Masail Jahiliyah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Ramadan tinggal menghitung hari, tinggal beberapa hari. Pemerintah kita insya Allah akan mengadakan sidang isbatnya di malam Rabu, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Tentunya bagi kita seorang muslim hendaknya menyiapkan yang harusnya disiapkan, yakni ilmu tentang puasa dan juga menjaga kesehatannya agar bisa mengerjakan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan dengan lebih sempurna. Dan apabila masih ada muskilah, ada beberapa yang belum paham tentang hukum puasa, maka alhamdulillah di masjid ini ada asatidzah, ada beberapa ustadz yang ngampu di sini sehingga bisa ditanyakan. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah, di pertemuan yang lalu ada tiga pertanyaan yang dikirim. Yang pertama, apa perbedaan utama antara sistem sosial dan ekonomi masyarakat Arab pada masa jahiliyah dengan sistem yang ada setelah Islam datang? Masya Allah, ini pertanyaannya susah sekali bagi saya untuk menjawab ini. Iya, wallahu alam bishawab, wallahu alam. Saya pernah baca di buku, di kitab sirah Rahikul Makhtum. Coba dibuka dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahikul Makhtum, yakni dengan judul Ar-Rahikul Makhtum. Pengarangnya kalau enggak salah Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya. Nanti dibuka terjemahannya, di awal-awal pembahasan beliau membuka dengan kayak gini. Jadi perbedaan sebelum Islam datang dan setelah Islam datang. Insya Allah ada pembahasan kayak gini tentang bagaimana sistem ekonomi, keadaan ekonominya, keadaan sosialnya. Ya, wallah alam. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa salah satu kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang masih berpengaruh sampai sekarang? Maksudnya mungkin yang masih dikerjakan di masa sekarang. Ya tentunya banyak, sangat banyak. Semua yang kita baca di masalah-masalah jahiliyah ini, kurang lebihnya
semuanya ada di zaman sekarang. Kurang lebihnya. Nggak harus plek sama, tetapi kurang lebihnya menyerupai. Salah satunya contoh kebiasaan orang Arab ya ini apa? Ya ini meratapi, ya meratapi mayit, meratapi mayit. Ya. Meratapi itu apa? Seolah-olah mereka tidak mau menerima takdir dengan kematian saudaranya, kematian keluarganya. Ya, sehingga mereka berteriak saking kencangnya atau bahkan sampai menyobek-nyobek bajunya, sampai menjambak-jambak rambutnya, bahkan memotong-motong rambutnya. Ya ini bentuk apa? Bentuk meratapi mayit. Sebagai bentuk tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini masih ada kalau diperhatikan. Ya tidak semua orang seperti itu, cuma ada yang masih melakukan seperti itu. Ya. Atau bahkan ada di sebagian etnis ada yang bahkan membayar ya, agar orang menangis jadi-jadinya. Jadi budaya. Ya, itu diantara contohnya, diantara contohnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya untuk melindungi diri dari sihir? Ya, bagaimana caranya untuk melindungi dari sihir? Sihir ini perbuatan siapa? Iya, perbuatan jin. Iya. Manusia telah melakukan apa? Akad dengan jin, ya, kerjasama dengan jin, sehingga apa? Kemudian terjadilah sihir. Maka bagaimana cara melindungi kita dari sihir? Yakni dengan cara kita berlindung kepada pemiliknya jin. Siapa pemiliknya jin? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan jin Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur jin Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Di antaranya disebutkan yakni dengan membaca apa? Al-Baqarah di rumahnya, membacakan surat Al-Baqarah di rumahnya, maka akan terjaga dari gangguan jin. Ya. Atau kesehariannya setelah sholat fardu misalnya, dia apa? Rutinkan dengan membaca ayat kursi atau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya. Atau dia membiasakan diri dengan zikir pagi dan petang. Ini diantara cara-cara kita, usaha-usaha kita dalam rangka untuk menjaga diri dari sihir. Ya. Tentunya pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Seperti apa? Dengan memakai di tangannya diberi apa? Gelang. Gelang dari senar atau gelang dari apa? Iya, dari akar itu ya. Akar yang sudah dibuat bagus itu. Jangan dengan cara yang tidak disyariatkan. Iya. Atau jangan juga berlindung dari jin dengan meminta bantuan jin. Itu juga tidak boleh. Itu juga termasuk perkara yang diharamkan, tidak boleh. Maka cara yang benar untuk melindungi diri dari sihir yakni apa? Dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita dengan melakukan zikir tadi. Ya, zikir pagi dan petang atau zikir dengan membaca ayat kursi setelah sholat fardu atau surat yang tiga, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya cara yang lain yang disyariatkan, zikir-zikir yang disyaratkan banyak.
banyak. Ini insya Allah sudah mewakili bagi yang bertanya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Yakni pembahasan atau bab permasalahan yang ke-63, 64, 65, 66, 67. Ada 5 permasalahan yang disebutkan di halaman 202. Yani dengan judul Ramyuhum ahlal haqqi bima hum bara'un minhu. Mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka melemparkan tuduhan kepada ahlul haq dengan sesuatu yang mereka ini berlepas diri darinya. Mereka tidak mau dituduhkan dengannya. Jadi mereka orang-orang jahiliyah menuduh ahlu haq dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak mau dituduh dengan itu. Mereka berlepas diri dari tuduhan ini. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ke berapa? 63 sampai 67. Ada 5 masalah. Penulis mengatakan ramyuhum ahlal haqqi bis sifatidz dzamimati. Ramyuhum ahlal haqqi bis sifatidz dzamimati. Mereka ini orang-orang jahiliyah, mereka melemparkan tuduhan kepada ahlul haq dengan sifat-sifat dzamimah, sifat-sifat yang tercela. Dengan sifat-sifat yang tercela. Di zaman sekarang tuduhan dengan sifat tercela contohnya mereka ini orang-orang atau ustadz-ustadz yang radikal, radikal itu bagaimana ya Allah? Maksudnya radikal itu apa? Radikal itu apa maksudnya? Bukan radikal bebas. Apa? 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 Oh, mengakar, sangat akar itu. Iya, walau alam yang diinginkan mereka tuduhan radikal itu apa? Yang jelas mungkin intinya sama dengan apa? Tuduhan teroris. Ya, dia teroris radikal, kayaknya radikal kayak ke arah keras itu, keras sampai ke akarnya disikapi mungkin ya gitu. Ustadz-ustadz yang dituduh radikal ini. Ini sifat-sifat yang mungkin tercela ya, mungkin tercela. Dan mereka sendiri yang menuduhkan tidak mau dituduh dengan radikal ya. Ini sama mirip dengan mereka orang-orang jahiliyah seperti ini. Ya. Mereka menuduhkan dengan sifat-sifat yang tercela, tetapi mereka berlepas diri dari tuduhan, tidak mau dilakopi dengan sifat-sifat yang seperti itu. Ini permasalahan yang ke-63. Yang ke-64, yakni ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayat. Mereka orang-orang jahiliyah melemparkan tuduhan iyahum kepada ahlul haq bil fasadi fil ard, yakni tuduhan bahwasannya ahlul haq ini berbuat kerusakan di muka bumi. Ini satu-satu yang mendakwahkan kepada tauhid, ini apa? Memecah belah persatuan. Ya kan? Memecah belah persatuan. Biasanya seperti itu doang. Memecah belah persatuan. Jadi rame. Jadi bergejolak di masyarakat karena adanya dakwah tauhid. Ini lemparan-lemparan mereka, tuduhan-tuduhan mereka yang disematkan kepada ahlul haq.
Padahal tidak mungkin terjadi persatuan kecuali apa? Di atas tauhid. Ya, kecuali di atas tauhid. Kecuali manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masyarakat sudah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi apa? Perpecahan. Karena yang diibadai pasti nanti lain-lain, diberibadai ini, yang ini. Akhirnya apa? Ini punya grup A, ini punya grup B, akhirnya lama-lama apa? Bersih tegang. Akhirnya tawuran. Tidak mungkin bersatu. Ketika di atas kesyirikan, tidak di atas tauhid, tidak mungkin terjadi persatuan. Kemudian sebagaimana fil ayat, kama fil ayat, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita baca di masalah yang sebelumnya, yakni ucapan pembesar-pembesar Fir'aun, mereka mengatakan atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau Fir'aun akan meninggalkan, akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka menuduh Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Kemudian masalah yang ke-65, yakni wa bintiqasi dinil malik, yakni dengan mereka merendahkan, intiqas, merendahkan, mencela, melecehkan dinil malik, agamanya, yakni malik, raja, pemimpin, agamanya pemimpin, keyakinan yang dianut seorang pemimpin. Bahasa kalau sekarang apa? Ya, kepercayaannya seorang pemimpin akan dilecehkan, ya, akan dicela, akan dicela oleh ahlul hak ini. Ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan di penjelasan. Wa alihatihi, dan akan mencela sesembahan-sesembahan malik tersebut, sesembahan-sembahannya raja. Ya. Ini yang ke-66. Yang ke-67 wa tabdilid dini, dan mereka ahlul jahiliyah, mereka akan menuduh ahlul haq bahwasannya mereka ahlul haq akan melakukan tabdilidin, yakni mengganti agama, mengganti keyakinan, mengganti agama dari pemerintah. Keyakinan, kepercayaan yang dianut pemerintah. Kita baca satu persatu dari permasalahan yang ke-63. Berkata Asy-Syarih hafizallahu taala di sini, min manahiji ahlil jahiliyati kadzalika. Di antara manhaj, di antara jalan-jalan ahlul jahiliyah seperti itu. Annahum, bahwasannya mereka ini orang-orang jahiliyah, la yaktafuna bisyakwa. Mereka tidak mencukupkan dengan mengadu kepada ashabil quwwah, pemilik kekuatan. Mengadu kepada orang yang memiliki kekuatan, memiliki power. Wal intiqam, dan yang memiliki rasa balas dendam, bisa membalaskan dendamnya. Bahkan mereka yasifuna ahlal imani bil mufsidina fil ardi. Bahkan mereka orang-orang jahiliyah, mereka akan mensifati ahlul iman, orang-orang yang berada di atas al-haq, dengan mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Kama qalu li Fir'aun, sebagaimana ucapan mereka pembesar-pembesar Fir'aun kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau akan meninggalkan, akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi?
sammaul islaha ifsadan. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah menyebut al-islah, orang-orang yang membuat kebaikan itu dengan ifsadan, yakni membuat kerusakan. Musa alaihissalam dan kaumnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, mereka menyeru kepada kebaikan atau kerusakan? Kebaikan. Iya, kebaikan, karena Musa alaihissalam Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Musa diutus untuk membuat kerusakan di muka bumi, tidak mungkin. Akan tetapi mereka orang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya menyebut mereka Musa dan kaumnya dengan mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka menamai islah, membuat perbaikan, dengan ifsad, membuat kerusakan. Wal haqqu huwal aqsu. Wal haqqu huwal aqsu. Dan yang hak itu kebalikannya. Yang hak itu kebalikannya. Maksudnya apa? Annal imana wat tauhida islahun fil ardi. Bahwasannya keimanan dan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu islah fil ardi. Itu apa? Kebaikan di muka bumi. Keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan kebaikan di muka bumi. Wa annal kufra, dan bahwasannya kekufuran, wal ma'asiyah, dan kemaksiatan, wal fusuqa, dan kefasikan, wa dulma, dan kezaliman, wa tughyan, dan perbuatan melampaui batas, itu ifsadun fil ardi. Itu baru perbuatan berbuat kerusakan di muka bumi. Bukan sebaliknya, iman dan tauhid justru malah dituduh melakukan kerusakan di muka bumi. Justru kekufuran, kesyirikan itu yang islah, kebaikan di muka bumi. Bukan, justru kesyirikan yang terjadi itulah kerusakan di muka bumi. Falladhi alaihi Musa wa qaumuhu islahun, maka yang Musa dan kaumnya itu berada di atasnya itu islah, itu kebaikan. Karena Musa itu mendakwahkan keimanan, mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Walladhi alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsadun, dan yang di atasnya, dan yang Fir'aun dan kaumnya itu berada di atasnya, itu adalah ifsad, kerusakan. Lakinnahum akasul amra, lakinnahum akasul amra. Akan tetapi mereka ini orang-orang jahiliyah, mereka membalikkan perkaranya. Mereka memutarbalikkan keadaannya. Yang islah menjadi ifsad, yang ifsad menjadi islah. Kebaikan dianggap keburukan, keburukan dianggap kebaikan. Fasammaul islaha ifsadan, maka mereka orang-orang jahiliyah menyebut islah itu dengan ifsad. Kebaikan mereka sebut dengan kerusakan. Wa hadza da'bul kuffari wal musyrikin wal munafiqin daiman, dan ini seperti ini, memutarbalikkan fakta ini da'bul kuffar, kebiasaannya orang-orang kafir, kebiasaannya orang-orang musyrikin, kebiasaannya orang-orang munafikin, daiman, selama-lamanya seperti itu yang terjadi. Mereka akan senantiasa mutarbalikkan. Yusammunal muslihina, mereka akan menyebut orang-orang al-muslih, orang-orang yang berbuat kebaikan,
melakukan perbaikan, wad du'ata ilallahi ala basiratin, dan para dai, para penyeru kepada Allah yang di atas ilmu, wa yusammunal mu'mininal muwahhidina alladzina yad'una ila tauhidillahi wa ibadatihi yusammunahu bil mufsidina fil ardh. Dan mereka orang-orang jahiliyah akan menamai mereka orang-orang mukmin al-muwahhidin, yang mereka mentauhidkan Allah, orang-orang yang menyeru kepada tauhidullah dan peribadatan hanya kepada Allah. Mereka yusammunahu, orang-orang jahiliyah menamai dia, menyebut dia dengan mufsidin, yakni orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Disebut dengan teroris. Ustaz sunnah, ustaz yang mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan kepada sunnah, disebut apa? Berfaham teroris, khawarij, ataupun yang lainnya yang berbuat kerusakan. Sehingga ini terjadi di zaman sekarang. Jadi termasuk kebiasaan jahiliyah yang terjadi. Nampak di depan kita karena medsos. Karena sebab medsos, maka ya semua orang bisa tahu apa yang terjadi di sana sini, walaupun tidak di hadapan kita bisa mengetahui. Wahada, dan ini perbuatan mereka seperti ini, memutarbalikkan tadi. Syai'un mustamirrun, sesuatu yang terus terjadi, terus berkelanjutan. Finnasi, di tengah-tengah manusia, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat akan terjadi seperti ini. Ahlul kufri wa dhulmi wa tughyani yusammunal muslihina bil mufsidin. Mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang terbiasa melampaui batas, mereka akan menyebut orang-orang yang berbuat perbaikan dengan orang-orang, menyebut mereka dengan mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa hadza munhadirun minal qurunil ula min waqti fir'auna wa qaumih. Dan ini perbuatan seperti ini munhadirun, telah menurun, maksudnya turun menurun warisannya dari kurun yang pertama, dari zamannya Fir'aun dan kaumnya. Perbuatan seperti ini ini turunan, telah diturunkan dari kurun yang pertama, ya waktu yang pertama, yakni di zamannya Fir'aun dan kaumnya. Ya. Sampai sekarang turun menurun. Bahasanya mereka, kebiasaan mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kezaliman, mereka akan senantiasa menuduh orang-orang yang ada di atas kebenaran dengan tuduhan, dengan sifat-sifat yang tercela. Wahada, dan ini tuduhan-tuduhan seperti ini, la yadurru ahlal iman, tidaklah membahayakan ahlul iman. Ya. Syaratnya apa? Kan kadang lama-lama juga kalau dituduh seperti ini, lama-lama kadang bisa jadi minder, ya, minder. Bahkan bisa keyakinannya berubah, ya. Karena tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak kuat, ya. Dia tidak kuat. Tentunya ini tuduhan-tuduhan seperti la yadur, tidaklah membahayakan bagi mereka orang-orang yang bisa istiqomah di atas keimanan. Ya. Mereka beriman benar-benar ala basirah, di atas dari benar-benar dia bangun keimanannya di atas wahyu. Ya. Bukan ya sekedar ikut-ikutan taklid. Kalau keimanannya dibangun di atas taklid, ya yang terjadi mudah terombang-ambing. Ya.
Makanya penting bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar dibaca ya. Kalau kita baca tahu maknanya. Kalau kita membaca Al-Quran misalnya, habis subuh baca Al-Quran, tahu maknanya tidak? Tidak, ya kan? Al-Quran tujuan utamanya bukan dibaca, tujuan utamanya kita faham isinya kemudian menjadi petunjuk bagi dia. Ya. Itu tujuan utamanya. Kalau sekedar baca ya dapat pahala, ya pahala besar. Ya. Afdalu dzikr baca Quran. Ya. Termasuk zikir yang utama baca Quran. Tapi tujuan utama diturunkan Al-Quran agar menjadi petunjuk bagi kita, menjadi undang-undangnya kita, bukan undang-undang bahasanya, menjadi pedoman kita, pedoman hidup kita. Ya. Sehingga biar bisa menjadi pedoman ya kita pahami dengan membaca terjemahannya, dengan membaca tafsirnya. Membaca terjemahannya lah misalnya. Sempatkanlah untuk membaca terjemahannya. Biar sedikit kita tahu lah makna apa kandungan dalam Al-Quran. Jangan sekedar membaca Arabnya saja. Wah nanti kalau sambil baca terjemahannya tidak, khatamnya lama nanti ya. Khatamnya lama. Yang dikejar cuma khatamnya saja. 30 juz 1 bulan misalnya. Tapi apa? Ya tidak membekas akhirnya. Apa tadi yang dibaca, sekedar baca saja. Tidak tahu apa yang dibaca. Maka sempatkanlah beri waktu untuk membaca terjemahannya juga. Terlebih lagi untuk membaca tafsir dari Al-Quran. Sehingga ini lebih bisa memantapkan keimanan kita ya. Memantapkan keimanan kita bahwasanya saya ambil ini dari apa? Benar-benar faham saya karena baca dari Al-Quran, karena baca dari hadis Nabi SAW, karena dari arahan para ulama rahimahumullah. Bukan sekedar ikutan. Wah orang-orang pada ke masjid, yuk masjid. Orang-orang pada puasa Ramadan, ya puasa. Orang-orang pada gini ikut. Iya. Tuduhan-tuduhan orang-orang jahiliyah dan yang semisal mereka ini tidak membahayakan ahlul iman. Wala yadurru ahlul islah, dan tidak membahayakan orang-orang yang melakukan kebaikan, yang mengadakan perbaikan. Ya. Wa in lukibu bima lukibu, walaupun mereka ini ahlul haq, ahlul iman, telah dilakobi, telah dijuluki dengan apa yang telah dijuluki kepada mereka, ya, teroris, dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh cuma celananya agak complang, dituduh apa LDII, pernah ada yang dituduh LDII, karena dulu yang familiar LDII dituduh LDII, kemudian muncul teroris dituduh teroris, kemudian muncul Ahmad Sadek dituduh anggotanya Ahmad Musadek, yang mereka menuduh dengan sesuatu yang baru viral, akhirnya dituduhkan karena ini orang ini kok tidak mau ikut kebanyakan manusia misalnya. Akhirnya dituduhkan semua yang viral-viral, yang jelek-jelek dituduhkan kepada dia. Walaupun diberi julukan dengan yang jelek-jelek seperti itu tidaklah membahayakan mereka. Fakam laqabu ahlal haqqi wa du'ata ila Allah bisyana'ati. Betapa banyak mereka orang-orang jahiliyah telah menjuluki ahlul haq. Ya alangkah banyaknya, betapa banyaknya julukan-julukan yang telah mereka sematkan kepada ahlul haq, kepada dai-dai yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisyanaat, dengan julukan-julukan yang jelek. Dengan julukan-julukan yang jelek. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, laqabu Syekhul Islam Ibn Taimiyah bi alqabin sani'atin. Mereka
telah menjuluki Syekhul Islam Taimiyah dengan julukan-julukan yang jelek. Walaqabu Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab alqabin saniyah, dan mereka juga telah menjuluki Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dengan lakab-lakab yang jelek. Wa annahu kharijiyun, bahwasannya dia ini seorang kharij. Seorang kharij. Tuduhan mereka bahwasannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini seorang kharij. Wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas, dan bahwasannya dia ini Syekh ini menginginkan agar merubah akidahnya manusia, merubah akidahnya manusia, akidah manusia yang sudah ada di zaman beliau. Ingin merubah akidahnya manusia yang telah ada. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Kalau merubah dari akidah yang jelek akidah yang baik, ya masalah. Kalau merubah akidah yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, dirubah ke akidah yang selainnya, maka ini keburukan. Adapun merubah akidah manusia dari akidah yang batil kepada akidah yang hak, maka apa? Ya inilah tugas doa para dai. Wa yukaffirun nas, wa yukaffirun nas, dan mereka dan dia ini Syekh Muhammad ini apa? Senangnya mengkafirkan manusia. Ini yang sering muncul ya di zaman kita sekarang. Tuduhannya suka mengkafirkan manusia. Mengkafirkan manusia. Itu termasuk tuduhan-tuduhan yang apa? Yang masih tidak asing, sudah tidak asing lagi di telinga. Suka mengkafirkan manusia. Padahal mereka sendiri jarang mendengar Ustadz Sunnah ini mengkafirkan ini, jarang sekali didengar. Tapi apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya jelas ya harus seperti itu. Namanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka ya dikafirkan. Tapi kan tidak pernah mereka ini melakukan usia ini kafir. Tidak pernah terdengar kan? Tidak pernah terdengar. Jarang atau bahkan tidak terdengar seperti itu. Si A, si B ini kafir karena telah seperti itu. Tidak pernah terdengar. Tetapi mereka apa? Mengatakan bahwasanya orang yang menyembah kuburan ini apa? Kafir. Namanya orang menyembah kuburan, mengibadahi kuburan, ya kafir. Tetapi tidak menghukumi orangnya. Tidak pernah terlintas, terdengar bagi kita mereka menghukumi orangnya dengan langsung si A kafir, si B kafir. Tapi dengan lafaz-lafaz umum seperti itu. Maka ya Allah mengkafirkan mereka, kenapa kita tidak mengkafirkan mereka? Ini kan hukum datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan, ya orang yang melakukan kufuran, kafir. Ila akhir ma yaqulun, dan juga tuduhan-tuduhan yang lainnya dari yang mereka telah tuduhkan. Mimma huwa mawjudun fi kutubihim. Sebentar lagi, kurang satu baris lagi. Dari tuduhan-tuduhan yang mawjudun, yang itu ada fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam kitab-kitab mereka memang ada tuduhan-tuduhan seperti ini. Bahwasannya Syekh ini apa? Kharij, Syekh ini suka mengkafirkan manusia dan seterusnya. Minal ittihamati, berupa tuduhan-tuduhan, wa tazwir, dan pemalsuan. Memalsukan. Wa syarri, dan keburukan. Wa hadza mauqifuhum min kulli muslihin, dan ini adalah ya sifat mereka, sikap mereka terhadap orang-orang atau setiap orang yang melakukan kebaikan, setiap orang-orang yang mendakwahkan tauhid, maka mereka akan mensikapi dengan sikap seperti ini. Mereka akan melemparkan tuduhan-tuduhan, mensifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak baik.
Ini saja yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di bulan depan, 2 bulan depan. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.